Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini 14 Syawal 1442 Hijriah dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro. Saya ingin berbagi tazkirah pesan-pesan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, pada pagi hari yang cerah ini saya akan membagi kisah dari kitab Amali karya Syekh Saduk sebagai berikut. Suatu hari ma'asyiral muslimin, Mu'adz bin Jabal menemui Rasulullah sambil menangis dan mengucapkan salam kepada beliau. Setelah menjawab salamnya, Rasulullah bertanya tentang alasannya menangis. Jadi baginda heran kenapa Mu'adz bin Jabal menangis. Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang pemuda berparas tampan dengan postur rupawan berdiri di luar ruangan, menangis, bagaikan seorang wanita yang ditinggal mati anaknya. Sekarang dia sedang menunggu izin Anda untuk bisa masuk menemui Anda." Semua orang melihat anak muda itu menetiskan air mata. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mempersilahkannya masuk. Pemuda itu pun masuk ke dalam. Rasulullah berkata, "Wahai anak muda, mengapa engkau menangis?" Jadi baginda tanya dia, "Kenapa you nangis?" Pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya melakukan suatu dosa yang apabila Allah ingin menyiksa sebagian dosa itu, sudah semestinya Dia melemparkan saya ke dalam api neraka. Menurut saya, Allah tak akan pernah mengampuni dosa-dosa saya." Jadi dia merasa dosanya tidak akan bisa diampuni. Begitu dahsyatnya dosa yang dilakukan oleh si orang tadi, pemuda tadi. Jadi dia merasa bahwa ma'asyiral muslimin, dosa dia itu begitu besar. Nabi bertanya, "Apakah engkau menyekutukan Allah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah engkau telah membunuh seseorang?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Oleh karena itu bertaubatlah, niscaya Allah akan mengampunimu meskipun dosa-dosamu sebesar gunung," kata Rasulullah. Dia berkata, "Dosa-dosa saya jauh lebih besar daripada semua gunung-gunung itu." Jadi pemuda ini berkata, dosanya itu lebih besar dari semua gunung-gunung. Rasulullah berkata, "Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosamu, meskipun sebesar bumi dan seisinya." Pemuda itu berkata, "Dosa-dosa saya masih lebih besar dari itu." Ketika sampai di sini, dengan nada marah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata, "Celakalah engkau, hai pemuda. Lebih besar manakah dosa-dosa yang kau lakukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Begitu mendengar ucapan Rasulullah, pemuda ini langsung menjatuhkan diri ke tanah sambil berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah, Tuhan saya, tiada sesuatu pun yang lebih besar darinya." Pada saat itulah Rasulullah bersabda, "Apakah ada yang mengampuni dosa-dosa besar selain Allah, Tuhan yang Maha Besar?" Pemuda itu berkata, "Tidak ada, wahai Rasulullah." Kemudian dia terdiam dan tak berkata apa-apa. Setelah itu Rasulullah berkata, "Wahai pemuda, sekarang ceritakanlah sebagian dosa yang telah kau lakukan. Biarkanlah kulihat apakah sesungguhnya yang telah kau lakukan yang membuatmu berputus asa seperti ini." Pemuda itu berkata,
Wahai Rasulullah, sudah 7 tahun saya melakukan perbuatan keji. Selalu ke pemakaman untuk menggali kuburan orang-orang yang sudah meninggal dan mencuri kain kafan mereka. Jadi ma'asyiral muslimin, dia ini kerjanya selama 7 tahun mencuri kain kafan. Baru-baru ini saya mendengar ada seorang wanita di antara kaum Ansar yang meninggal dunia. Seperti biasa, dengan tujuan mencuri kain kafan, saya pergi mencari kuburnya. Setelah saya temukan, saya memberi sebuah tanda di atas kuburnya agar mudah menemukannya di malam hari. Kegelapan malam telah meliputi semua tempat. Saya pun menghampiri kubur wanita tersebut dan menggalinya. Jadi dia gali kuburannya ini perempuan. Saya keluarkan jasadnya dan saya lepas kain kafannya. Begitu melihat tubuhnya yang tak berbusana itu, saya dirasuki syahwat dan tidak merasa cukup dengan mencuri kafannya. Godaan setan yang menyesatkan itu tak dapat lagi saya tampik. Ringkasnya begitu indahnya iblis menampakkan dosa itu, sehingga saya terpaksa menyetubuhi jasad yang tak bernyawa itu. Setelah itu jasad itu saya lemparkan ke dalam liang kuburnya dan saya pun kembali ke rumah. Belum lagi saya meninggalkan tempat itu, sebuah suara terdengar oleh saya di telinga. Celaka kau, apa yang telah kau perbuat di hadapan Allah, pemilik hari pembalasan, hari ini, di mana kau dan aku akan dihadapkan di pengadilan Allah. Asap kiamat akan menimpamu karena engkau telah membuatku dalam keadaan junub di antara orang-orang mati dan tak berbusana. Jadi ternyata ini mayat ini berbicara dengan kuasa Allah kepada si penggali kubur yang suka mencuri kain kafan orang ini. Benar wahai Rasulullah, ucapan ini telah membangunkan perasaan saya yang tertidur hingga akhirnya saya datang kepada Anda untuk mohon ampun kepada Allah. Semoga Dia mengampuni dosa-dosa saya berkat diri Anda. Akan tetapi menurut saya, karena besarnya dosa-dosa, saya bahkan tak pernah mencium aroma surga. Wahai Rasulullah, apakah dalam hal ini Anda memiliki pandangan lain yang harus saya kerjakan? Jadi setelah mendengar penuturan si pemuda itu, Rasulullah bersabda, menjauhlah dariku hai orang fasik, karena aku takut kalau api neraka akan turun kepadamu dan asap yang menimpamu itu menimpaku juga. Jadi takut sekali baginda Nabi dengan kejahatan yang luar biasa dilakukan oleh pemuda ini. Dia mencuri kain kafan seorang wanita dan dia setubuhi mayat itu dan dia biarkan telanjang dan dia tinggalkan begitu saja. Ma'asyiral muslimin, begitu besar dosa pemuda ini. Pemuda pendosa itu lalu pergi dari sisi Rasulullah dan setelah menyiapkan perlengkapan secukupnya, dia pergi menuju gurun, menghabiskan waktunya di satu tempat yang jauh dari pandangan orang dengan menangis, merintih dan bertaubat. Dia mengenakan pakaian kasar dan merantai lehernya. Ma'asyiral muslimin. Jadi dia begitu takut dengan apa yang telah dia lakukan. Pada saat itulah dia menengadahkan kepalanya ke langit sambil bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kapanpun kau menerima taubatku, turunkanlah wahyu kepada Rasulmu sebagai tanda berita gembira berupa ampunanmu atas diriku. Apabila kau tak menerima taubatku, maka kirimkanlah api jahanam agar aku menerima ganjaran atas perbuatanku di dunia ini, karena sungguh aku tak kuasa menerima akibatnya di akhiratmu. Jadi pemuda ini benar-benar bertobat dan sangat takut atas perbuatan kejinya. Tak lama setelah itu, ma'asyiral muslimin, sebagai hasil dari munajatnya yang penuh ketulusan, Allah yang Maha Kasih mengampuni dosanya dan menurunkan ayat berikut kepada Rasulullah.
Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Ma'asyiral muslimin, setelah ayat ini turun, Rasulullah mencari pemuda ini. Dan hanya Muaz bin Jabal yang mengetahui tempat tinggalnya, ma'asyiral muslimin. Sehingga para sahabat bersama baginda Rasulullah mendatangi pemuda tadi. Ketika sampai, mereka melihat pemuda itu sedang mengangkat kedua tangannya menghadap Allah karena takut pada asap ilahi. Matanya basah oleh air mata bak hujan yang turun dari awan. Mereka semua menghampirinya dan melepas rantai dari lehernya seraya menyampaikan berita gembira berupa ampunan dari Allah. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda menghadap ke arah para sahabatnya, "Tebuslah dosa-dosa kalian sebagaimana Buhlul si penggali kubur telah menebusnya." Jadi ma'asyiral muslimin, pemuda ini bernama Buhlul, si pencuri kain kapan dan pemerkosa mayat wanita itu diterima taubatnya. Nah, demikianlah kisahnya, kisah Buhlul. Mari kita tutup dengan sebuah syair. Wahai pendosa, janganlah berputus asa. Memberi maaf adalah perbuatan kami. Engkaulah hamba pemalu, sementara aku pencipta dan pengampun. Kemari, kuberikan surga padamu, jangan kau pergi ke neraka kami. Engkau telah memecah taubat. Kemari, datanglah padaku dengan semua yang kau miliki. Carilah harapan dari nama Ghaffar kami. Bangunlah di tengah malam dan teteskan air mata. Karena aku senang dengan tangis pendosa. Apabila semua pendosa ku maafkan, siapakah yang mempertanyakan sikap kami? Celakalah orang yang tidak menyesali dosa-dosanya. Biarlah dia terbakar dalam jahim kami untuk selamanya. Meski begitu, kemari, hai orang yang tenggelam dalam dosa. Bertawassullah kepada keluarga suci kami. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro menyampaikan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.